Halo Mama Papa Nusantara, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Seperti janji saya di sesi sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan indikator kemampuan lain lagi dari aspek bicara dan bahasa usia 36 bulan ini. Tahukah Mama Papa semua, kalau berdasarkan KPSP, di usia 3 tahun ini anak diharapkan sudah dapat mengikuti instruksi atau perintah sederhana. Sebelum membahasnya lebih jauh, saya akan perkenalkan teman bincang-bincang saya, yaitu salah satu dari orang tua yang akan bergabung secara online juga dan berdiskusi dan sharing bersama, yaitu Pak Rian. Halo Pak, halo Papa Mama semua. Perkenalkan, saya Rian. Saya punya seorang buah hati yang berusia 3 tahun. Di sini saya ingin belajar bersama terkait tumbuh kembang anak. Iya, kita belajar bersama-sama ya Pak. Hari ini kita membahas perkembangan bahasa anak. Boleh dong Papa Rian cerita sedikit tentang perkembangan bahasa buah hatinya? Bagaimana ya Pak? Kalau dari kemampuan yang Bapak sudah bahas pada sesi sebelumnya sih, sudah baik sepertinya. Dia sudah cerewet sih Pak. Sekarang, anak saya sudah bisa bicara dengan menggabungkan 2 kata. Misalnya, mau susu, lalu ayo main, atau duduk sini. Terus, dia juga sudah bisa sih menyebutkan nama-nama binatang saat diperlihatkan gambar-gambar gitu. Bagus kalau begitu Pak. Nah, kalau kita lihat, itu semua merupakan kemampuan bahasa ekspresif atau ujaran. Kalau untuk kemampuan bahasa reseptifnya bagaimana Pak? Bahasa reseptif maksudnya bagaimana Pak? Bahasa reseptif maksudnya adalah bahasa pemahaman Pak. Jadi bagaimana kemampuan anak papa mama menerima atau menangkap atau memahami bahasa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan di awal, kalau di usia ini diharapkan anak sudah dapat menangkap dan melakukan sesuai perintah sederhana yang diberikan oleh orang lain. Apakah anak Bapak sudah bisa mengikuti perintah sederhana? Oh iya, sudah bisa sih Pak. Untuk misalnya mengambilkan barang tertentu yang sudah dia tahu, seperti ambil tisu dan buang sampah gitu. Perintah seperti apa lagi ya Pak? Jadi berdasarkan KPSP, anak usia 36 bulan ini diharapkan sudah dapat mengikuti beberapa perintah sederhana. Di antaranya seperti letakkan kertas ini di lantai, letakkan kertas ini di kursi, atau berikan kertas ini kepada mama. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat langsung di video berikut ya Pak Rian dan Papa Mama semua. Malik, minta tolong taruh kertas ini di lantai. Minta tolong ambil kertas itu taruh di kursi. Minta tolong ambil kertas itu kasih ke Dewi. Terima kasih. Oh, harus seperti itu ya Pak perintahnya? Kalau dalam suasana pengetesan, iya harus seperti itu Pak kata-katanya. Karena kalau mengetes kita harus melakukannya dengan standar atau sama pada semua anak. Tapi kalau sehari-hari ya tidak harus demikian. Oh gitu ya Pak? Tujuan dari pemeriksaan ini adalah melihat kemampuan anak menangkap atau memahami perintah. Nah, bila perintahnya diubah, bisa jadi kalimat itu sebenarnya memberikan bantuan bagi anak. Misal, tadi ada perintah, letakkan kertas ini di kursi. Lalu kita ubah menjadi, letakkan kertas ini di kursi yang untuk duduk. Nah, hal ini memberikan informasi tambahan pada anak. Anak yang tidak paham kata kursi, mungkin bisa melakukan karena paham kalau dibilang yang untuk duduk. Wah, iya ya. Nah, selain itu, kalau tadi Papa Mama perhatikan di video, perintah diberikan hanya secara verbal lisan saja. Malik, minta tolong taruh kertas ini di lantai. Minta tolong ambil kertas itu taruh di kursi. Iya Pak, saya tadi perhatikan tidak ditunjukkan gitu ya? Iya betul Pak. Hal ini penting untuk diingat. Dalam pemberian perintahnya, orang dewasa tidak boleh memberikan bantuan isyarat atau bahasa tubuh, baik dengan telunjuk ataupun dengan mata. Hal ini balik lagi karena kita mau mengetahui apakah anak sudah paham ucapan kita atau belum. Kalau anak sudah paham, pasti anak akan melakukan perintah yang kita berikan. Oh begitu ya Pak?
Kalau belum bisa, mungkin tidak. Mungkin saja Pak, tapi pada usia 3 tahun seperti anak Bapak, umumnya anak bahkan sudah dapat menjalankan 2-3 perintah sekaligus. Seperti pergi ke dapur lalu ambilkan piring, ataupun seperti meminta anak menunjukkan gambar bebek, anjing, dan monyet dalam satu kalimat perintah. Jadi sebenarnya ketika anak usia ini belum dapat menjalankan perintah yang diberikan, ada beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, apakah anak sudah memperhatikan ketika kita memberikan perintah? Oleh karenanya, penting untuk kita memastikan anak memperhatikan kita ketika kita menyampaikan perintah. Jangan lupa untuk selalu melakukan kontak mata dan meminimalisir sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian anak, seperti TV, mainan, dan lainnya. Yang kedua, apakah anak memahami perintah atau kata-kata yang kita ucapkan? Misal, sangat mungkin terjadi perbedaan bahasa yang dipahami anak. Belum diajarkan atau tidak akrab dengan kata-kata yang digunakan dalam perintah, atau memang anak belum paham. Yang ketiga, apakah perhatian anak mudah teralihkan sehingga anak kesulitan menangkap dan melakukan perintah yang diberikan? Jika demikian, pada anak usia 36 bulan ke atas, kita dapat melakukan konsultasi kepada tenaga ahli untuk melakukan deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH, ataupun deteksi lainnya. Wah, begitu ya Pak? Ya, banyak kemungkinan memang Pak. Oleh karenanya, jika pada usia ini anak belum bisa mengikuti perintah sederhana, maka lebih baik orang tua perlu waspada dan segera mengkonsultasikannya kepada tenaga ahli terkait Pak. Wah, iya ya Pak. Agar bisa segera diperiksa dan memperoleh penanganannya ya Pak. Betul sekali Pak. Nah, demikian ya Papa Mama dimanapun berada. Bila memang kita menemukan perkembangan anak kita belum sesuai dengan tahap perkembangan yang diharapkan, maka ada baiknya segera mengkonsultasikannya kepada ahli tumbuh kembang yang ada di wilayah Anda. Betul, sebelum terlambat ya Pak. Ya, betul kata Pak Rian. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Pembahasan selanjutnya mengenai kemampuan sosialisasi dan kemandirian anak akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Sampai jumpa.